Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Azahra dengan NIM 22202021115 pada mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul periodisasi filsafat klasik seperti filsafat alam, Thales, Anaximenes dan Anaximandros, Socrates, Plato dan Aristoteles, dan filsafat Helenisme. Filsafat alam disebut filsafat alam karena objek yang mereka jadikan pokok persoalan adalah alam. Yang dimaksud dengan alam adalah kenyataan hidup dan kenyataan badaniah. Jadi, perhatian mereka mengarah kepada apa yang dapat diamati. Adapun beberapa tokoh yang hidup pada zaman filsafat alam, yang pertama ada Thales. Thales adalah filosof yang pertama hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Ia menemukan ilmu ukur di Mesir dan membawanya ke Yunani. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang astronomi dan metafisika. Thales pernah menghitung piramid dengan menggunakan bayangan piramid dan meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari. Thales juga beranggapan bahwa semua kehidupan bersumber dari air. Air adalah pusat dan sumber dari segala yang ada atau pokok dari segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari air dan kembali ke air. Dari air itulah terjadi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Bahkan tanah pun mengandung air. Argumen Thales merupakan argumen yang bukan hanya rasional, tapi juga observasif. Yang kedua ada Anaximander. Anaximander adalah salah satu murid Thales. Ia adalah orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi dan geografi, sehingga ia adalah orang pertama yang membuat peta bumi. Menurut Anaximander, prinsip dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas, yang dia sebut sebagai aperion, yaitu zat yang tak terhingga dan tak terbatas dan tidak ada persamaannya dengan apapun. Meskipun tentang teori asal kejadian alam tidak begitu jelas, namun dia adalah seorang yang cakap dan cerdas. Pendapatnya yang lain, seperti bumi itu silinder, lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya, sedangkan bumi tidak terletak atau bersandar pada suatu apapun. Anaximander juga beranggapan dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Adalah ketika dunia menghadapi kiamat, suatu saat dunia baru muncul dan tak terbatas lagi. Selanjutnya ada Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos. Sama seperti Thales dan Anaximandros, Anaximenes hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut. Ia adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletos yang lain, ia juga berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan asal-usul dari segala sesuatu. Udara melahirkan semua benda dalam alam semesta ini karena suatu proses pemadatan dan pengenceran. Jika udara melakukan pemadatan, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara itu menjadi encer, yang timbul adalah api. Pandangan Anaximenes tentang susunan jagat raya merupakan kebalikan dari Anaximandros. Menurut Anaximenes, bumi yang merupakan meja bundar melayang di atas udara. Demikian pun matahari, bulan, dan bintang. Badan-badan jasad raya itu tidak terbenam di bawah bumi sebagaimana dipikirkan Anaximandros, tetapi mengelilingi bumi yang datar itu. Matahari lenyap pada waktu malam tertutup di belakang bagian tinggi. Anaximenes juga beranggapan bahwa segala sesuatu bersumber dari udara atau uap yang tentu menentang perkataan dari Thales yang mengatakan bahwa segala sesuatu bersumber dari air. Ia beranggapan air adalah udara yang dipadatkan, dikenal dengan hujan. Ia juga beranggapan bahwa api dari udara yang dijernihkan, dan beranggapan bahwa tanah, air, dan api adalah penghidupan, tapi segala sesuatu penghidupan bersumber dari udara. Selanjutnya ada filsafat klasik. Disebut filsafat klasik karena falsafah yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Pada filsuf klasik, muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filsuf aliran sofisme. Adapun beberapa filsuf yang termasuk ke dalam filsafat klasik, yang pertama ada Socrates.
Cara penyampaian Socrates kepada para pemuda menggunakan metode tanya jawab. Socrates juga dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, tanpa alas kaki dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena untuk berdiskusi soal filsafat. Ia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar salah satu kawannya dari orakel Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Socrates. Merasa dirinya tidak bijak, dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Dia datangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu, dan dia ajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat dengan membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang salah satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut. Meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut, pada akhirnya Socrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Socrates juga dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga filsafat secara umum. Selanjutnya ada Plato. Plato adalah seorang filosof barat yang paling populer dan dihormati di antara filosof lainnya. Pemikiran filsafat Plato ini sangat dipengaruhi oleh gurunya, yakni Socrates yang telah mengajarinya selama 8 tahun. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah dia menulis judul nama bukunya yaitu Hukum, dan banyak dialog di mana Socrates adalah salah satu peserta utamanya. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang seorang di gua. Cicero mengatakan bahwasanya Plato meninggal ketika dia menulis. Dalam surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membagukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Sedangkan ciri yang ketiga adalah adanya mite-mite Plato, menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajarannya yang abstrak dan adi duniawi. Verhaeghe juga menggolongkan tulisan Plato ke dalam karya sastra, bukan ke dalam karya ilmiah yang sistematis, karena dua ciri yang terakhir, yakni dalam tulisannya terkandung mite-mite dan bentuk dialog. Yang terakhir ada Aristoteles. Pada usia ke-17 tahun, Aristoteles menjadi murid dari Plato. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Dalam bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak, di mana dikatakan sebuah benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis, karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka didapatlah dianggap berkontribusi dengan skala eksponensial, di mana dengan kontribusinya itu dapat melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Setelah Aristoteles meninggal dunia, pemikiran filsafat Yunani merosot, karena 5 abad sepeninggal Aristoteles terjadi kekosongan, sehingga tidak ada ahli pikir yang menghasilkan buah pemikiran filsafatnya seperti Plato dan Aristoteles. 5 abad dari adanya kekosongan di atas diisi oleh aliran-aliran besar, seperti Epikurisme, Stoisme, Skeptisme, dan Neoplatonisme. Yang terakhir ada filsafat Helenisme.
Filsafat Helenisme ini dimulai pada pemerintahan Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain, Raja Makedonia. Pada zaman ini terjadi pergeseran pemikiran filsafat. Biasanya zaman Helenik yang disebut-sebut sebagai peralihan itu adalah masa sejak tahun 323 sampai 30 sebelum Masehi, atau dari kematian Iskandar Agung sampai penggabungan Mesir, atau setelah ditaklukkannya Kleopatra ke dalam Kekaisaran Romawi. Baiklah teman-teman, itulah video pembelajaran dan penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.